أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Al-Quran adalah merupakan imam kita. Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran adalah undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas-jelas di dalamnya adalah tidak ada keraguan buat kita yang beriman. Oleh karenanya, jangan pernah kita berhenti dan bosan untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan sebaik-baiknya orang yang belajar agama adalah orang yang membaca Al-Quran. Kita ngaji kemana-mana, zikir yang kita baca, tabligh akbar kita keliling, tapi ketika baca Al-Quran tidak sesuai dengan aturannya, maka semuanya adalah nol di hadapan Allah. Akan tetapi Al-Quran dibaca oleh orang-orang yang masih talabul ilmi, salah dia membacanya pun masih mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, Al-Quran dibaca oleh orang-orang yang masih talabul ilmi, maka balasannya adalah 1 huruf adalah 10 kebaikan. Bayangkan para jamaah rahimakumullah, kalau kita tadi dari awal dari ta'awud bismillah sampai ayat-ayat yang kita baca, berapa huruf yang sudah kita kumpulkan pahala kita. Tidak rugi bagi orang-orang membaca Al-Quran. Justru yang rugi adalah orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Dan pada hakikatnya ketika kita sholat dari awal sampai akhir itu adalah Al-Quran. Maka berhati-hatilah ketika kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah, tadi semua jamaah sudah membaca meskipun tidak semuanya. Kalau semuanya akan memakan waktu paling tidak 2 orang 3 orang dan yang lain menyimak, dan itulah nanti yang akan kita benarkan sesuai dengan aturan Al-Quran. Kenapa saya katakan demikian? Al-Quran harus kita benar-benar baca. Khawatir para jamaah rahimakumullah ketika kita sholat justru membaca Al-Qurannya tidak sesuai dengan aturan. Mohon maaf kalau saya simak dari pertama sampai akhir pun belum ada yang sesempurna sesuai dengan tajwidil Qur'annya. Maka penting di sini kita belajar. Mohon maaf, khawatir ketika kita salat, lebih-lebih kita jadi imam, akan menanggung semua jamaah yang satu masjid, satu musalah itu. Kalau kita bacaan Al-Qur'annya tidak sempurna, tidak sesuai dengan aturan Al-Qur'an, maka rusaklah salat itu. Meskipun ayat yang kita baca atau surah yang kita baca bukan merupakan suatu rukun dalam salat, akan tetapi itu adalah menghilangkan kesempurnaan salat.
Maka penting pelajari Al-Quran. Kalau cuma sekedar membaca, cuma sekedar kitab bisa, alangkah banyaknya anak-anak kita pun yang sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau untuk memahami betul-betul Al-Quran, mungkin bandingannya adalah 1001. Contoh seperti saya pun belum mampu untuk memahami Al-Quran yang sepenuhnya. Maka tolong disimak, terutama dari bacaan-bacaan Al-Fatihah, terus bacaan-bacaan yang lainnya, terutama tadi, Masya Allah, mohon maaf, hampura, apunten, lamun didengekeun mah cek kolat baheula menyeri karena celik. Tapi itulah namanya belajar. Maka saya harapkan kepada jamaah, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, jangan pernah ngomong nggak bisa, karena itu adalah kunci di dalam sholat kita. Terutama nih antum-antum semua yang yang sering dipercaya masyarakat untuk memimpin sholat. Khawatir begitu makmumnya ada yang paham tentang sholat. Khawatir ketika kita baca Al-Quran begitu makmumnya ada yang lebih paham dari kita. Yang pada akhirnya ini yang sering saya sampaikan, jangan pernah kita menyalahkan orang ketika sholat kita tidak diikuti oleh orang lain. Mereka masbuk, mereka munfarid. Itu artinya mereka mengurangi beban daripada kesalahan yang kita buat. Syukur alhamdulillah kita masih mau belajar. Orang yang belajar Al-Quran mah insya Allah meskipun salah masih diampuni oleh Allah. Itu hebatnya Al-Quran. Tolong disimak. Tadi kita nggak usah jauh-jauh dulu lah baca Al-Quran. Ini bacaan yang sering kita baca setiap sholat. Ya, kadang-kadang kita hafal subuh sabihis, hafal sabihisnya mah hafal, tapi nggak sesuai dengan aturan Al-Qurannya. Hafal surat Wadduha hafal, tapi nggak sesuai dengan aturan Al-Qurannya. Ini yang bahaya. Yang repot itu khawatirnya kalau ada makmum yang paham dengan Al-Quran. Akhirnya kita kan cuma hafal doang. Ini yang bahaya. Maka wajar kenapa kita hidup ini begini-begini terus nggak ada keberkahan. Karena sholatnya nggak sesuai dengan ilmu sholatnya, nggak sesuai dengan ilmu Al-Qurannya. Tolong disimak. Nanti berurutan ini, karena ini ayat yang sering kita baca, terutama ke bulan Ramadan. Endang perlu di garis bawahinya. Tina anakku terus sampai ke handap. Jadi sangkan ulah ayat kesalahpahaman di antara makmum dan imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mang Irul ampura. A'udzu bil alifnya mulutnya dibuka, baru lari ke hidung. Meskipun ta'ud itu tidak dizaharkan di dalam sholat, meskipun tidak dizaharkan dalam sholat, tapi sunnah itu ta'ud dibaca. Begitu kita mengualabdolin, baca itunya apa? Ta'udnya cukup disir. Bismillahirrahmanirrahim. Disir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim tipis. Ustaz, ada tetangga saya rohnya tebal bener. Bismillahirrahmanirrahim. Bener nggak bacaannya? Bener menurut
kalau ejahan Al-Qur'annya. Tapi kalau dia sudah mempelajari tajwidnya tipis, roh itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Kang Budi juga hati-hati. Mana yang harus dizahar, mana yang harus dipanjangkan, mana harus yang dipendekkan. Ini Al-Quran gak bisa kita terabas begitu aja. Kita jalan di jalan raya aja ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Lampu merah itu apa, lampu hijau itu apa, lampu kuning itu apa, kan kita harus paham. Nah lebih-lebih Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Sa tipis dia di ujung lidah. Alha jangan dibaca alha. Sama dengan Al-Fatihah di dalam salat. Alhamdulillah. Kalau umpama kita sering mendengar jamaah yang di tempat lain alhamdulillah, rusak salat kita. Dibuka mulutnya alhaakumut takasur. Alha-nya berdiri mad tabi'i. Alhaakumut, mimnya masuk ke ta'id mutaqaribain. Alhaakumut takasur. Kapnya jangan terlalu panjang. Takasur. Sa di ujung lidah. Kalau dibaca alhaakumut takasur berarti sin. Jadi kudu ada dia di ujung lidah. Alhaakumut takasur. Paham ya? Ini jangan iya-iyanya aja nih, yang sebelah kanan nih. Ente nih yang muda-muda nih, masih jauh perjalanan. Ini kalau yang sebelah kiri sih ya sudah inilah finish semua. Iya. Udah finish semua, paling yang ujung yang kanan tuh udah finish beneran tuh. Jangan pura-pura tidur Bang Wes. Biasa aja ya. Ini yang muda-muda nih yang masih panjang perjalanan. Laki-laki itu mohon maaf ketemu nanti di tempat orang, begitu kita jadi imam. Itu harus kita pelajari. Alhaakumut takasur. Hanya berdiri. Jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu dilewat. Umpama dilewat alhaakumut takasur, yaitu namanya hanya tidak dipanjangkan. Terkecuali mewasal nanti endang di bulan puasa Ramadan tarawih. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla. Jadi lamun ngawasal dina kala eureunna. Lamun ngawasalnya. Lamun ngawasal, tapi kalau umpamanya tidak diwasal, jangan berdiri kala. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin hatta
hatta haknya masuk ke ta hatta tanya mentabai hatta zai itu kudu pecah. Zai kudu pecah lur, oi pecah. Ndog. Umpamanya sambil ngerokok nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang nggak boleh ngerokok itu saya. Sambil ngerokok apa-apa, Rama itu, mau sore. Apa-apa, aja mikir kita wes. Bayar. Iya. Hatta zai hatta zur zai hatta zurtumul maqabir zai qaf qafnya maka alif kan ya, maka alif kan 2 harokat. Hatta zurtumul maqabir. Kalla lam nama kali. Masuk ke lam. Kalla tasjid. Lamun dina ilmu tajwid mah karena idgham mutaqaribain kaf kana lam kalla 2 harakat saufa ta'lamun ulah dibaca saufa ta'lamun. Lamun dibaca sao eta baheula ngajina, baheula eta mangajina. Di mana-mana mematikan wawu itu bunyinya uqalu yau. Hati-hati dah. Kalla sin tipis saufa fa dia kudu pecah, kada kudu tipis di ujung lidah, di ujung bibir. Saufa fa. Saufata ain saufata lamun. Gak diulang deh hiji-hiji tadi nu ngabaca ya. Begitu sudah dijelaskan gak diulang hiji-hiji deh. Insyaallah balik jam 2 orang. Al-Quran lamun harus dibahas, Masya Allah. Kalau menurut saya pribadi terus terang baik untuk mengukur keilmuan seseorang dina Al-Quran. Sanajan udang mas sagede hulu helm pes pagari maca Quran atau benar mah. Ulah. Babe Sahrul begitu kita dengar tadi, ini yang kita ikutin. Udah pas sorban make. Iya kan? Iya. Peci udah pas udah, fisik meyakinkan, pokoknya nama angges baik. Summa sadai bedaya. Jadi dina surat Al-Hakumut mah hampir kabeh sa dina awalna. Susu masukin dulu ke mim tukang Irul ya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ya hati-hati, pendek surat nama ngan 7 ayat ngan 8 ayat.
Tapi loba nu kabelit dina surah Al-Hakumut ieu. Kadang-kadang Masya Allah ari sabihis hafal, an-naba hafal, wadduha hafal. Tapi teu sesuai jeung bacaan Al-Qur'an atur rieut kana ceulig ngadengena. Tapi lamun hafal kemudian sesuai jeung aturan Al-Qur'an itu enak. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, ada lagi. Ya mengadang-adang Allah karena ceulig hayang Masya Allah. Tanjung Jati kok kelenger mantap deh. La tarawun mah. La tarawun al jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna. Ya ini dia nu kadang-kadang sering pabuliut itu endang ya. Summa latus alun nu kadenge yang sering saya dengar, mohon maaf hampura. Summa latus aluna yauma idzin aluna, padahal man summa latus alunna yauma idzin. Jadi lam kana nun amjah didinya amjah. Summa latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini contoh bisa rek ngawasal ya, terutama kadang ini kurang lebih 13 minggu deui orang bertemu dengan Ramadan, kurang lebih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita bertemu dengan Ramadan. Kurang lebih 13 minggu lagi kita bertemu dengan Ramadan. Ini perlu saya tekankan satu, saya endang karena memimpin masyarakat di Pulau Air. Wallahu alam menggudi, kadang-kadang menggudi. Ini arah-arah jamaah ngopi. Amanah ngawasal. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillahnya di situ. Atau langsung dia diwasal dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla. Jadi dibuat 2 napas ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Dina jahim berhenti. Jadi dibuat 3 napas ya. Summa la tarawunna 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nangis gitu bae, eta ngaranna murattal. Lain tartil, lain murattal ya. Lamun tartil mah lain deui dong tadi. Ari tartil mah alhaakumut takatsur alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla. Beda deui. Jadi murattal bae dong tadi. Bisa di jenis napas ge bisa dikuat mah. Dari kuat mah.
Cuman bismillahnya di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Jadinya berarti 2 napas jadinya. Jadi cara ngawasalna. Kalau untuk ente-ente semua yang masih awam nge-ayat-ayat baik. Seayat-ayat baik. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lompatna kana genat kana ngaranna Iqra. Ya. Jadi hati-hati ya tandina alakum masya Allah. Pendek ayat nama, tapi masya Allah ayat ini adalah menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala diturunkan di Mekah, disebut adalah surah Makkiyah. At-takasur artinya adalah berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Jadilah menek Agustusan sabana menek Agustusan teh. Yuk urang at-takasur gitu. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Kita sudah dilupakan dengan berlomba-lomba yang namanya duniawi. Berlomba-lomba dengan duniawi. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, manusia terkadang kalau dia sudah punya 1 pengen 2. Kalau sudah 2 pengen 3. Seterusnya seperti itulah kehidupan kita. Alhaakumut takasur, kita sudah ditipu dayakan dengan berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam hal apa? Duniawi. Sehingga kita terkadang lupa kepada Allah, lupa kepada Sang Pencipta, bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus dan terus bersyukur kepadanya. Tapi karena kita berlomba-lomba dengan duniawi, seolah-olah itu akan membawa kita keberkahan dalam hidup. Padahal itulah yang akan menutup pintu hidayah kita. Bukan berarti tidak boleh kita berlomba-lomba dalam urusan duniawi. Boleh. Fastabiqul khairat kata Nabi. Silakan kalian berlomba-lomba, kejar kebaikan itu. Tapi harus dilandasi dengan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kali saya sampaikan, dunia kalau dikejar nggak bakal habisnya. Mau sampai kiamat dunia nggak bakal selesai dunia. Sudah pengen itu, sudah punya ini, pengen itu, sudah punya itu, pengen yang ini, terus dan terus. Bagaimana caranya supaya aing naik gaji? Bagaimana caranya supaya bos ini luluh sama kita? Masya Allah, ziarah yaitu ke makam-makam para wali salah niat. Aing mengadoa bener-bener, Allahumma gfirlahu firlahu. Hari nungaminan pe, ayo Allah mudah-mudahan pe balik tina jarah ieu kula diangkat derajatnya cek saha. Enggak begitu saudara-saudara. Lomba duniawi. Boleh kita berlomba-lomba dalam kebaikan, boleh. Bahkan dianjurkan oleh Nabi, fastabiqul khairat kata Nabi, yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Iki mau orang hari ngaji mah pang panderi-panderi datang ge. Lain pang heula-heula ngaji itu, Pak. Ngaji itu kita mah datangnya paling belakangan, bukan pengen paling duluan.
Padahal mah kalau ngaji datang paling duluan pun disambutnya ku malaikat. Bener. Datang ke majelis ngampar, nyediakan cai segala macam. Ini mah boro-boro tinggal dodok doang. Tinggal mangan doang. Itu lebih parah lagi. Enggak apa-apa Ustaz, yang penting datang. Oh bener. Enggak masalah. Yang sering saya sampaikan, utamakan dulu yang ada di lingkungan masing-masing. Jangan dulu ngejar-ngejar ke sini. Selama masih ada kegiatan-kegiatan musibah, duluin dulu itu. Yang mudah-mudahkan dia. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir. Kita berlomba dalam memperbanyak harta, kita berlomba dalam segala apa yang kita miliki di dunia ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai orang poho bakal balik ke liang kubur. Hatta zurtumul maqabir, kita bakal balik ke liang kubur, saudara-saudara. Inilah yang sering saya sampaikan, tidak ada manusia yang selamanya hidup, tidak ada manusia yang selamanya sehat, tidak ada manusia yang selalu di atas, tidak ada manusia selalu di bawah. Finisnya manusia adalah sakaratul maut, alam kubur. Sok direnungkan tah. Manusia kalau sudah masuk ke liang kubur, apa sih yang kita banggain? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jangan sibuk dengan urusan dunia. Kalau kemarin-kemarin kita dihibohkan dengan segala macam kejadian-kejadian di medsos, ya sudahlah, biarin sajalah, jangan ikut komentar nu aneh-aneh. Iya ya, masa ulama ngomongnya begitu? Iya ya, dia kan staf presiden ngomongnya begitu. Sudahlah, nggak usah ikut-ikut komentar. Ikut komentar juga kita nggak ada apa-apanya, terkecuali langsung ke sana jebret. Ini seolah-olah kita jadi pengikut netizen yang paling terbaik, padahal bating. Allah parah. Jadi hati-hati dulu dunia medsos itu. Kadang-kadang masih cukup orang mengadoa. Kalau ada yang seperti itu, ya Allah bukakanlah pintu hidayahnya. Enggak, beres. Ulah pipiluan. Ima datang-datang, Mang Irul mah datang kudodok. Gus Miftah, ya aja. Aja. Wis aja. Wis ana bagian-bagian iku mah. Ini yang sering saya sampaikan, padahal Masya Allah cukup orang mengadoakan, ya Allah mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah. Nah benar kan, ya Allah mangga tidur, Allah mates mereka yang dihina justru diangkat derajatnya ke Allah. Kan dibuktikan tuh ujung-ujung nama pan sampai menang duit loba, sampai diumrohkan segala macam, ya kan? Bisa kita begitu. Boro-boro orang tetangga ngejungkal bagi apa jadi kita geko. Ngejungkal kan silakan. Iya kan kita mah. Ada yang kejadian kemarin-kemarin, ujung-ujungnya sampai bau. Sama udahlah ya, saya pesankan sama antum-antum semua, buatlah itu status atau SW, buatlah status yang memang status itu ngajak tak bagaimana tak. Ulah ieu mah status jelema katumbur mobil dikirimkeun kana aing goblok jeung aing. Iya tuh, pugu aing mah teu betah nu kitu eta.
Budi ya? Budi. Sira. Ya enggak, ini mah intermezzo aja. Jadi janganlah ya. Sebab begini, mohon maaf nih, ini merenungan buat orang. Ya Lur. Ini mohon maaf nih, mohon maaf ini mah ya. Karena apa yang saya alami ini begitu. Dulu saya pun begitu, habis ceramah. Barang begitu kesini dapat teguran mah. Sombong dia. Jadi secara tidak langsung di batin itu ngomong sombong gitu. Iman tuh ya Allah, mudah-mudahan baik. Ya Allah, keliman kita ngaduna di medsos ting bating. Barang sing ngebaca, musuhnya sing ngebaca, kan laju baik. Udahlah ya. Udah mulai sekarang yang enak-enak dibaca baik. Kalau mau buat SW begini dulu ingat sholat 5 waktu. Terus kanan baikku dijawab engke ku baturna, kita ge inget sira ge cuman gawe status doang, sholat mah ora. Kan ngonon ku, ya kan? Berapa kali Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamun ya Allah. Artinya kurang dilarang Allah, jangan kalian seperti itu, jangan kalian seperti itu, jangan kalian seperti itu. Tapi disinilah jamaah rahimakumullah, kita ini manusia lemah, kita ini dhaif. Mau sehebat apapun itu manusia, terkadang kita juga kalah sama godaan iblis laknatullah alaihi. Ini saya hari keur nyurahkeun kita memodel kieu dong pangheueuna, keur ceramah dong pangnyana. Beres ceramah, teu dibere kopi mah pundung. Teu dibere duit, atuh nyalakeun sarua bae. Berarti kan belum nyampe. Belum. Hanya saja mungkin perbedaannya adalah semit mah perbedaannya. Menyampaikan dan yang disampaikan ia beda. Menyampaikan belum tentu bisa orang kepada yang disampaikan. Aneh menyampaikan seperti ini, belum tentu saya bisa sampai kepada taraf apa yang ente belajar. Itu maksudnya. Hari ngomong mah pinter kayak, udah nyabai. Begitu praktek nol. Sarwa baik. Kadang-kadang mau sholat subuh ke jam 8. Lain kadang-kadang malahan mah. Sering. Ini kumaha coba. Sholat zuhur jam 2:30. Ayo. Sholat asar 6:30. Sholat maghrib jam berapa coba? Jam 7. Nah, sholat isana? Tuh. Belum geus ieu mah urang saya mah pesen ya kana kabehan jamaah khususnya di majelis atakah, ulah bangga dengan salat kita, jangan bangga ku pengajian urang tiap malam Jumat, ulah bangga ku zikir kita, jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Justru itu adalah jadikan cambuk buat kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Begitu mestinya. Ini mekarak sholat saminggu tapi barang pentanang geus doang kiai gede. Ya Allah, kenapa engkau tidak mengampuni dosaku ya Allah? Jere kita. Ya Allah, kenapa sih hidup ini susah amat cek Allah? Dia sholat ya karena kamari. Kok barang pentanang geus ngelebihan? Nabi saja diuji dulu, Nabi saja diberikan musibah dulu, Nabi juga diberikan cobaan dulu. Enggak ujug-ujug. Orang mah ibadah kadang-kadang Masya Allah.
kerja mah di masjid, ngegulung tikar ambal, ada sholat henteu. Gak apa-apa Ustaz, kan saya kerja di masjid, meskipun gak ibadah. Oh bener. Tapi alangkah baiknya setiap rumah ibadah kalau di dalamnya adalah dipakai ibadah. At-tajrutumul maqabir kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu. Ujung-ujungnya kata Allah, kala lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kala lau ta'lamuna ilmal yaqin. Hadirin rahimakumullah, Masya Allah. Kala lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan sekali-kali kalian begitu. Ilmal yakin ya dina ate lamun teu yakin segala sesuatu na ulah. Ini mohon maaf nih kabehan nih. Ini kabehan. Ente ngaji ke sini yakinnya yakin apa? Yakin kesaha? Yakin menang naon? Hah? Hakul yakinnya menang ridha teh Allah. Bukan hakul yakinnya adalah orang menang pahala. Bukan hakul yakinnya karena ustaz. Hakul yakinnya bukan karena menang ini dan itu. Bukan. Tapi hakul yakin kita kala lau ta'lamuna ilmal yaqin. Bahwa kita harus yakin segala sesuatunya adalah ridha Allah yang kita harapkan. Salat ridha Allah. Puasa ridha Allah. Zakat ridha Allah. Ini baca Quran tadi kita ridha Allah yang kita harapkan. Ziarah kemana saja ridha Allah yang kita harapkan. Bukan apa-apa. Selebihnya itu adalah prakteknya. Jangan sampai la tarawunnal jahim. Lamun geus manjing siraning jahim tuh, neraka jahim lur, neraka jahim. Neraka eta aya tingkatan ayat 7. Neraka jahim adalah neraka paling bawah, paling dasar. Buat siapa itu neraka jahim? Adalah buat orang-orang pertama yang meninggalkan sholat. Yang kedua, berdosa kepada kedua orang tua. Nah, neraka jahim. Saya ulang lagi, neraka jahim adalah neraka yang paling bawah, paling dasar. Diperuntukkan satu orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua adalah orang-orang yang berdosa kepada kedua orang tua. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hati-hati ente-ente semua yang masih punya orang tua, termasuk saya. Bahagiakan orang tua dengan cara apa? Doain. Kalau bisa kasih, nggak bisa ngasih, jangan minta. Jangan minta. Ini memang nggak bisa ngasih, minta melulu. Minta nggak bisa, maling. Nah ini yang bahaya. Hati-hati. Orang tua mah bener ridho ikhlas meskipun dipaling sama anaknya, ikhlas. Tapi ingat saudara-saudara, apa yang dimakan oleh anak tanpa ada ridho orang tua, maka di dalam tubuhnya tidak akan pernah jadi daging, tidak akan pernah jadi keberkahan. Justru akan menutup pintu hidayah. Nah, mending kerja, badun kerja, ini kerja, nyemir sepatu talu. Iya, nyemir sepatu. Gue udah bangga, udah seneng, udah haran melihat orang begini. Jangan sampai dilukain lagi. Kalau sampai dilukain lagi, gue tarik lagi tuh doa. Mudah-mudahan dia cekek Ijroil. Kalau di atas tadi kalau laut ta'lamuna ilmal yakin, kemudian la tarawunnal jahim, di bawahnya summa dan lagi la tarawunnaha ainal yakinta. Kudu benar-benar orang yakin dan segala sesuatu lagi. Sholat kudu yakin, ngaji kudu yakin. Ente sholat semua yakin karena apa? Bukan karena yakin pahala, bukan. Ini kita ngaji di sini yakinnya bukan karena bukan. Tapi yakin kita kepada Allah, Allah memperhatikan kita.
Allah akan menulis amalan-amalan kita. Ini yang kita bawa nanti ke yaumil qiyamah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat dengan mata keyakinan tuh. Jadilah mun urang geus bener dina kahirupan al-hakumut takasur, tidak berlomba-lomba dalam harta kekayaan, tidak berlomba-lomba dalam segala bentuk kemaksiatan. Boleh kita berlomba-lomba dalam kebaikan, boleh. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Contohnya begini, si A bisa, kenapa gua nggak bisa? Begitu contohnya. Si Fulan bisa ngelaksanain sholat, si Anu bisa ngaji, kenapa gua nggak bisa? Itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Si Anu nggak punya apa-apa tapi dia mampu sedekah, gua juga bisa, begitu mestinya. Itu yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Iki mah orang kelimen nggak Ustaz, Arab sedekah, tapi kita nak bagi ngutang. Sedekah itu kan macam-macam. Kita mau apa tahunya cuma duit. Padahal mah doa sedekah, bantuan tenaga sedekah, berbagi cerita juga termasuk adalah sedekah. Asal jangan ngopoin orang. Senyum adalah sedekah, senyum. Cengar-cengir di jalan tuh. Pelanga, pelongo. Orang mah goblok. Senyum itu ibadah. Ini mah ditanya orang, seorang orang kita nggak kedenger, sombong kurang mah. Mau kemana lu? Jojong bae. Lah ujung-ujungnya apa kata yang nanya? Sombong. Baru juga punya begitu dah, nggak mau nengok-nengok sama sekali. Barang giliran kita kejadian musibah yang tidak kita sangka-sangka, justru orang itu yang menolong kita. Ini perlu perhatikan saudara-saudara. Sombong, orang sombong. Baru bisa makan roti 2 biji bege. Kita ke. Nih gua nih. Kulak ke. Naon deh coba. Nyak ye. Aing. Ya aing ya. Kita ngomong aingnya bari kita ya aing ya. Masya Allah. Yang lebih parah itu kadang-kadang kita sombongnya begini nih. Orang makan udah benar-benar berusaha baik, negor ke kita, negor. Mau kemana? Minimal kan tersenyum, ini enggak. Nengok juga kagak. Kan sombong itu. Salah satu yang menghabiskan amal ibadah orang ketika kita tidak mau bersilaturahim dengan yang lain. Saudara yang paling dekat adalah tetanggamu. Saudara yang paling dekat adalah saudaramu. Enggak begitu Ustaz. Saudara saya mah orang pangkat semua. Sok buktikan. Yang satu di Kalimantan bener, yang satu dia di Pekanbaru, yang satu di Jakarta, jebret kena musibah. Apakah langsung dari Kalimantan datang segitu? Emang Batman? Enggak kan? Orang-orang situlah. Ini kadang-kadang masalah. Saya mah alhamdulillah, Pak Ustaz, pokoknya sampai mati nggak bakalan sama dia mah. Masya Allah, sampai begitunya. Bilangin itu Badrun, bapak lu begitu tuh. Apa marah-marah. Janganlah. Semua. Mudah-mudahan jangan ikut-ikutan. Mana orangnya?
Jangan pura-pura nggak kedenger lu. Syukur-syukur udah mau pada kesini. Gua gembleng mengul. Kadang-kadang sama saudara udah pada begitu. Apalagi sudah membawa Allah sampai mati. Gak bakal innalillahi. Kadang-kadang gua ngusap dada, ya Allah, aing kudu ngomong kumaha. Akhirnya berserah diri kepada Allah. Padahal hatta jurtumul maqabir, sampai kalian lahat. Ya, sumalatus aluna yauma idzin anin naib. Kemudian sesungguhnya kita melihat dengan mata keyakinan. Jamaah rahimakumullah, ini terutama saudara-saudara, anak-anakku sekalian, ingat bahwa setiap manusia ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangan, ada kecukupan. Kabeh seperti itu. Yang kurang, gali kekurangannya apa. Yang berlebihan, jangan merasa berlebihan. Cukup ilmu, bagikan ilmu. Ada filsafat, ada istilah yang sudah kalau memang betul-betul sudah sampai taraf keilmuan yang hebat. Kalau ada rezeki, jangan ditolak. Kalau sudah ada itu rezeki, berikan sama orang lain. Bisa ente orang model gitu. Ayo, mengirul. Kita marah ngebaca beke. Kalau ada rezeki, jangan ditolak. Begitu rezeki itu sudah nyampe kepada kita, berikan kanu lain. Sanggup orang mengono. Boro-boro kita teka BG, kita wari dipit, Arab seprit, Arab goreng banyu putih jadi. Padahal mah seprit banyu putih, es juga banyu putih, iya kan? Iya pada banyu. Iya. Itu mah biasa ya. Jadi itu kalau sudah sampai ke sana. Saya pribadi belum sampai. Kesimpulan adalah dari surah ini, para jamaah rahimakumullah, alhaqumut takasur. Pertama, jangan kita berlomba-lomba hal-hal yang dibenci oleh Allah, ya. Terutama nih sama anak-anak yang masih muda-muda begini, jangan bangga dengan kesalahan. Bangga itu dengan prestasi. Ini mah kenapa lu nggak kerja? Belum dapat kerja. Gimana nggak dapat kerja? Nyari hente, daftar hente. Nyari gelur. Gimana nyarinya nggak dapat? Saya tawarin, mau nggak lu kerja di sini, buka-buka kitab. Udah dibuka, tutup lagi. Udah tutup, buka lagi. Sebulan gajian 30 hari. Tapi itulah yang gak gampang memang. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa hati-hati para jamaah rahimakum, termasuk saya pribadi. Kala. Artinya jangan sekali-kali begitu. Sebab kenapa? Ini ngomong memudah begini, ngomong pinter KBG. Seorang dai itu ngomong paling hebat kalau tukang penceramah. Kalau sudah tukang penceramah ngomong mah hebat baik. Wah bege hebat. Tapi dulu dina praktekna sesuai itu jeung dina omongan anak. Termasuk saya, can sesuai, can bisa. Rieuh teu ngaroko mah. Buntang banting we mana ieu. Di teleponan sengaja aktif KB. Nyaho kanu buntu mah. Nya. Dong sirama ngabalas-balas geus saminggu, hampura Pak Ustaz cenah. Nya padahal mah nyaho saya ngan dibaca doang. Enggak, itu mah bohong. Enggak. Tinggal pada mikir bae lah. Iya. Yang ketiga, kesimpulannya adalah jamaah rahimakumullah, karena hampura, mohon maaf, la tarawunnal jahim ini adalah neraka paling dasar. Ada 7 neraka itu.
Di atas neraka Jahim ada neraka Uwail namanya. Ya. Di atas neraka Jahim ada neraka Uwail. Jadi neraka Uwail ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang tukang syirik, tukang khomer, narkoba, narik rokok batur. Bukan narkoba itu, narik rokok batur. Iya, punya orang, punya dianya mau utuh aja, punya batur, ayo ditarikan. Bukan nyindir, memang begitu adanya. Dulu ada kos endang saat deh betul. Ini neraka wel. Di atas neraka wel ada lagi. Surga juga begitu, ada 7 tingkatan. Ada. Kalau saya nggak muluk-muluk surga itu, ya Allah, meskipun saya tidak di dalam surga, minimal saya di emperannya nggak masalah lah. Apalagi sampai ke dalam, di emperannya saja sampai. Udah alhamdulillah. Ya emperan surga loh. Emperan surga mah bohong, sama saja ada bintang 5 hotel. Baru emperannya doang. Paling ke dalamnya. Nah kalau emperan neraka, innalillahi wa inna rajiun. Persis baik gunung berapi yang sedang meletus. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Satu, berlomba-lomba dalam segala hal, terutama adalah berlomba-lomba dalam yang tidak diinginkan oleh Allah. Ya, sekali lagi, boleh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya tadi sudah dikasih tahu, masa orang bisa sholat berjamaah, gua nggak bisa. Ayo, gua bisa. Orang bisa ngaji, masa gua nggak bisa? Ini gitu. Orang bisa sedekah, kenapa gua nggak bisa? Begitu caranya. Jangan ini mah, iya lu mah enak sedekah, ada duitnya. Lah gua, ya jual pakaian lu. Ada cara-caranya banyak, ya. Jadi bukan hanya duit-duit, kita mah tanya duit. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang benar-benar berlomba-lomba dalam keburukan. Wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Kemudian kepada Allah semuanya kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Pengajian nanti Jumat depan tetap kita kembali kepada Jumat, karena berhubung nanti besok malam ada undangan, maka dimajukan ke malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.